Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah kembali pada subuh kali ini Allah pertemukan kita dengan nikmat kesehatan dan tentu juga nikmat kesempatan Allah Subhanahu wa taala pertemukan dan berikan kepada kita untuk dapat bermuajah dan melanjutkan dari apa yang telah kita kaji pada kajian kita yang lalu, insya Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Masuk kita insyaallah pada al-faslu tsani al-amiluna 'alaiha awil jihaz al-idari wal mali zakah. Setelah kita kaji tentang siapa saja yang berhak untuk menerima zakat sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 golongan yang berhak untuk mendapatkannya, lil fuqara wal masakin, untuk orang-orang fakir dan juga untuk orang-orang miskin. Man humul fuqara wa man humul masakin, siapa yang masuk dalam kategori fakir dan siapa yang masuk dalam kategori miskin. Hal ini telah kita kaji pada kajian kita yang lalu. Nah, insya Allah masuk kita pada bahasan yang kedua, mereka yang berhak untuk mendapatkan daripada zakat min masarifiz zakah ba'dal fuqara wal masakin humul amiluna 'alaiha. Itu bahasa kita amil. Jadi fakir yang pertama, miskin yang kedua, dan amil yang ketiga. Manhum, siapa dia? Disebutkan dan dijelaskan oleh beliau di dalam ini kitab. Wa yuqsadu bihim kullul ladzina ya'maluna fil jihaz al-idari li syu'uniz zakah min jabatin yahsulunaha wa min khazanatin wa harasin yahfazunaha wa min kitabatin wa hasibin yatbatuna waridaha wa masrufaha wa min mawzu'in yafruqunaha ala ahliha. Yang masuk dalam kategori amil itu kata ulama adalah tidak hanya sebatas mengumpulkan atau menunggu, akan tetapi adalah mereka yang mengambil. Jadi kalau dalam Al-Quran redaksi ayatnya khuz min amwalihim sadaqah. Di situ ada perintah khuz min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka. Apa yang kita ambil? Ya zakatnya, kewajibannya. Dan ini tentu peran daripada mereka yang punya power, dalam hal ini daulah ataupun negara atau pemerintah, yang mengharuskan dan mewajibkan untuk diambil zakat dari harta yang Allah titipkan kepada hambanya. Maka secara tidak langsung kata ulama, amil itu tidak hanya berdiam diri, menanti dan menunggu, tapi bergerak. Nah,
Ini yang mungkin masih belum terlaksanakan di daerah kita, sebab kalau amil-amil yang ada di musola, masjid-masjid yang muncul pada bulan Ramadan itu kebanyakan menanti, kebanyakan menunggu, duduk seharian menunggu ada orang yang datang untuk berzakat. Namun kadang-kadang yang datang tidak ada zakat yang bisa dikumpulkan. Mestinya kalau kita lihat daripada redaksi, ulama menyebutkan manhumul amilun, siapa yang masuk dalam kategori amil, itu adalah mereka yang yahsulunah, yang dapat untuk mengambil atau mengumpulkan dengan cara mendatangi para muzaki yang bila mana hartanya sudah sampai pada nisab wajib zakat. Jadi amil ini punya peran aktif, harus berperan aktif, tidak pasif, tidak hanya menanti, tidak hanya menunggu, tapi harus bergerak. Maka Basnas dalam hal ini yang ditetapkan dan di SK-kan oleh pemerintah itu bergerak, tidak hanya menanti. Mana yang sekiranya mereka punya harta yang berlebih, yang diprediksikan bahwa sudah cukup nisabnya, sudah wajib zakat atas hartanya, itu didatangi. Bisa jadi selama ini dia tidak berzakat karena ketidakpahamannya. Maka di situ kita perlu memberikan pemahaman dan penjelasan. Sebab kalau tidak ada pemahaman yang kita berikan, tidak ada penjelasan yang kita sampaikan, pada akhirnya selamanya dia bisa saja untuk tidak berzakat. Padahal dia sudah masuk dalam kategori orang yang wajib untuk berzakat. Karena tidak semua orang paham. Dan tidak semua orang yang tidak paham mau bertanya. Ya kadang ada yang kan hendak bertakun. Dosah jadi takuni, amun ditakuni tahu kita. Amun tahu kita imbaham. Selama ini kita kadang mengeluarkan karena kita kadang tahu. Amun ditakuni tahu kita, oh ternyata wajib imbaham. Harus kita keluarkan. Sudah berandaian aja kita. Itu ada yang seperti itu. Maka amil ini punya peran aktif, berperan aktif di masyarakatnya dengan mendatangi mereka-mereka yang Allah titipkan harta kepadanya. Paling tidak memberikan pemahaman. Karena tadi kita katakan banyak mungkin di antara kita yang punya penghasilan, harta yang Allah titipkan, tapi selama ini mereka tidak keluarkan zakatnya. Bisa jadi ketidakpahamannya. Jadi kita tidak seuzon. Oh, tidak mau berzakat, tidak, mungkin tidak paham. Dan yang mau paham tidak banyak. Buktinya ketika adanya amil-amil di bulan Ramadan terutama, tidak sedikit mereka yang memang tidak paham, tapi tidak banyak yang mau bertanya. Maka kita dulu di Al-Huda pernah kita buat di antara zat amil itu tadi, itu bukan hanya sembarangan orang yang kita tunjuk. Ada kriterianya yang disebutkan oleh ulama. Sebab kalau kita lihat dan kita perhatikan tadi fungsi atau tugas daripada amil itu apa? Mengambil. Lalu kemudian mengumpulkan, menjaga, memelihara. Itu bisa dengan mengembangkan dan segalanya. Lalu kemudian membagikan. Dan kesemua ini kata ulama butuh ilmunya. Maka disitulah ulama mensyaratkan di antara apa yang menjadi syarat seorang itu bisa untuk dikatakan dan digolongkan atau dijadikan sebagai amil itu adalah ilmu. Jadi paham tentang hukum. Sebab kalau kada paham, ada orang yang ingin datang lalu kemudian bertanya tentang hukum. Kalau dia tidak paham bagaimana dia menjelaskan? Bisa jadi yang seharusnya sudah wajib zakat karena ketidakpahamannya
akhirnya zakatnya tidak dikeluarkan. Maka kalau kita lihat di antara apa yang disebutkan oleh ulama, wa yushtaratu fil amil ala zakati umur. Beberapa syarat yang harus terpenuhkan pada seorang amil itu, yang pertama ayyakuna muslimah. Itu muamil itu harus muslim agamanya. Wali annaha wilayatun 'alal muslimin fayushtaratu fiha al-islam kasairil wilayah. Jadi harus muslim, bukan yang tidak muslim. Karena ini bentuk ibadah. Amil bentuk ibadah. Dan ibadah tidak akan bernilai dan diterima di sisi Allah kalau tidak terpenuhkan syaratnya. Satu di antara syarat kubul ataupun diterimanya satu amal dan ibadah yang kita lakukan, kata ulama, adalah Islam. Orang yang beriman. Maka tidak dibenarkan ada amil tapi kada beriman. Oh dia hebat ini, tapi tidak beriman, tidak. Itu sama dengan ibadah-ibadah lain. Maka saya pernah sampaikan, ibadah korban itu pernah kejadian. Yang walaupun bukan di Tembilahan, tapi di kecamatan. Pernah menghubungi kita, lalu bertanya, Ustaz, gimana kalau ada orang non-muslim umpat berkorban? Saya katakan tidak sah ibadahnya. Karena ibadah butuh syarat sah dan diterimanya. Syarat diterimanya dan sahnya suatu ibadah adalah muslim, beriman. Kalau dia tidak beriman, bisa apa tidak untuk ikut berkorban. Kalau hanya sebatas dengan penyembelihan hewan, nilai sosialnya tak ada masalah. Tapi ibadah, nilai ibadahnya dia tidak dapat. Karena dalam Al-Quran, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal atau berbuat suatu kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka iman itu syarat mutlak, kata ulama. Adapun kalau dia pengen ikut melaksanakan ibadah korban, silakan. Tapi tidak ada nilai ibadahnya. Boleh hendak kita makan dagingnya? Boleh, asal yang menyembelihnya kita, orang Islam. Tapi bukan bercampur dengan ibadah muslim lainnya. Nah ini yang menjadi masalah. Pak Ustadz tanya, kami dari panitia korban, ada sekian ekor lembu yang akan dipotong, cuman satu ekor lembu kurang 3 orang. Di hari penyembelihan kada 2 jatuh tambahan, masih kurang 3 orang. Jadi ada orang non muslim hendak umpat. Boleh apa kada untuk dimasukkan 3 orang untuk mencukupkan 7 orang dalam satu ekor lembu. Saya katakan tidak sah, rusak ibadah lainnya. Kalau satu ekor lembu untuk 7 orang, 4 orang muslim, 3 non muslim, itu yang 4 ibadahnya itu rusak. Yang bertanggung jawab panitia korban. Kasihan ibadah orang rusak sebab karena panitia ketidakpahaman tentang hukum. Mestinya bagaimana? Yaitu tadi, kalau ini hendak umpat berkorban, walaupun nilai ibadahnya tidak ia dapatkan, 3 orang tukarkan 3 ekor kambing. Amun kada seekor lembu khusus untuk mereka. Kalaupun tidak, kambing terpisahkan dan tidak bersyarikat ia dengan ibadah korban muslim lainnya. Sebab kalau bersyarikat, sementara yang satu ibadah, yang satu bukan, maka rusaklah nilai ibadah yang ada. Itu sama, jangankan non muslim, sesama muslim, ada orang 1 ekor lembu, 6 orang untuk ibadah, baik akikah maupun korban, karena ibadah. Ada 1 orang, aku jak ada akikah, ada korban, aku dagingnya jadi diam. Aku hendak dagingnya aja. Berarti niatnya bukan ibadah, itu rusak yang keenamnya. Karena mencampurkan niat antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Nah, kalau dengan sesama muslim saja sudah menjadikan ibadah muslim itu rusak, karena niat yang berbeda, apalagi kalau yang bukan muslim. Maka saya katakan kalau dia mau ikut silakan, tapi tukarakan kambing seronganan
lalu kita yang menyembelih, dagingnya silahkan untuk dibagikan. Tapi kalau dicampurkan dengan 1 ekor lembu, 4 muslim, 3 non muslim, rusaklah ibadah korban yang 4 ini. Oh, ternyata selidik punya selidik, bukan mereka non muslim yang hendak umpat. Panitia korban yang meminta agar mereka umpat. Untuk apa? Mencukupi 1 ekor lembu 7 ini panitianya yang keliru. Ditakoni yang lain kadang-kadang hendak umpat. Datanginya non muslim. Nija kami kurang kayak pamun umpat. Panitianya nang menawarakan. Berarti panitianya nang kadapa. Begitu juga dengan zakat. Maka kata ulama, syarat yang pertama ambil itu harus muslim. Sebab ini ibadah, ranahnya adalah ranah ibadah yang menjadi syarat bernilainya suatu ibadah atau kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa bernilai ibadah kalau dia beriman kepada Allah. Kalau tidak, nilainya hanya sosial saja. Dibalas apa tidak? Dibalas. Dalam hadis yang kita pernah sampaikan, Allah balas kebaikan seseorang ketika ia melakukan semasa hidup di dunia. Kalau dia tidak beriman, Allah balas di dunia langsung. Kontan Allah balas di dunia. Tapi kalau yang melakukan kebaikan itu adalah orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman, Allah kontan balas di dunia. Di akhirat tidak ada apa-apa. Tapi kalau yang melakukan kebaikan itu adalah orang yang beriman, maka Allah balas sesuai dengan balasan yang seharusnya ia dapatkan. Tapi tidak semua Allah berikan di dunia, hanya sebagian kecil yang mesti yang ia dapatkan, selebihnya Allah tangguhkan yaumul qiyamah. Itu bedanya. Kenapa? Ada 2 paling tidak alasan sebagaimana yang disebutkan oleh ulama dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan, 1, Allah tidak ingin memberikan balasan yang balasan itu sifatnya hanya sebentar. Kalau di dunia kan tidak lama. Umur kita umat Rasul kisaran 60 sampai 70. Itu yang banyak. Kadang belum lagi 60 sudah diambil oleh Allah. Belum lagi usia 50 kadang sudah diwafatkan oleh Allah. Kadang lawas kita bisa menikmati. Maka Allah tidak ingin balasan kebaikan yang kita lakukan hanya di dunia yang sifatnya sementara. Allah berikan sedikit dari apa yang seharusnya kita dapatkan. Selebihnya kata Allah nanti di akhirat. Yang sifatnya khalidina fiha, kekal untuk selama-lamanya. 1 alasan. Kedua, kenapa Allah tangguhkan? Karena kenikmatan yang didapatkan di dunia itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kelak yaumul qiyamah. Ada hadis yang mengisahkan, hadis ini musalsal. Hadis ini musalsal diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal kalau tidak khilaf, yang dimana Rasulullah mengisahkan dengan tertawa, tersenyum. Lalu beliau juga mengisahkan dengan tersenyum sampai kepada guru kita, dan guru kita pun mengisahkan hadis ini dengan meriwayatkannya pun tersenyum. Sebab mengisahkan orang yang paling uncit masuk surga. Mungkin saya pernah ceritakan. Paling uncit. Uncit itu apa? Terakhir. Paling terakhir. Semua sudah masuk surga yang beriman, dianya yang paling uncit, paling akhir. Kata Allah, tiba waktumu masuk surga. Setelah disiksa dan diadab di dalam neraka dengan dosa yang ia perbuat, tapi karena ada iman, masuk surga. Lalu kemudian ia pun berjalan untuk menuju surga, tapi dengan rasa kebimbangan. Jujur juga kah aku nih masuk surga? Kayak itulah kira-kira. Maka yang paling uncitnya, kira-kira kalau saya sampai di surga, ada tidak istana, ada tidak rumah untuk saya? Ragu dia. Kata Allah, kenapa ragu ya Rabb? Kira-kira kalau saya masuk ke dalam surga, ada tidak tempat untuk saya? Yang masih tersisakan. Sementara saya ini adalah orang yang paling akhir. Jadi ragu, berhenti di tengah perjalanan. Kata Allah ada. Jangan ragu, jangan bimbang. Masuk. Jalan lagi. Belum lagi sampai.
Berhenti lagi. Kenapa? Ragu lagi. Kira-kira kalau saya sudah di dalam surga, kalaupun ada tempat makanan, minuman, kenikmatan yang lain, ada enggak? Jangan-jangan sudah habisan. Sudah. Nah, dia membayangkan seperti kita ketika resepsi, kita bisa bayangkan. Datang paling uncit kita, kira-kira ada enggak makanan yang masih tersisa? Habis sudah. Dia membayangkan itu. Kata Allah ada, jangan khawatir. Apa kata Allah dalam hadis itu? Kenikmatan terbesar di dunia, andai dilipat gandakan kenikmatan itu masih belum apa-apanya dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka surga yang paling bawah yang dia dapatkan. Hadis ini diriwayatkan dengan hadis-hadis musalsal dengan tersenyum. Sanadnya sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana guru kita juga meriwayatkan dengan membacakan sanadnya. Jadi ini hadis-hadis musalsal. Nah, Allah ingin nikmat yang diberikan sebagai bentuk ganjaran dan pahala atas yang kita perbuat dari kebaikan semasa di dunia, itu dengan tidak ada tandingan, kenikmatan yang tiada tertandingkan. Maka di dunia hanya sedikit, di akhirat yang banyak. Nah, ini disebutkan dalam hadis. Beda dengan orang non-muslim. Mereka Allah berikan kontan di dunia. Sehingga di akhirat mereka sudah tidak mendapatkan apa-apa balasan dari apa yang telah mereka perbuat semasa di dunianya. Maka amil ini karena ibadah, zakat ini ibadah. Syarat yang pertama kata ulama adalah ayyakuna muslimah. Harus seorang muslim. Kedua, wa ayyakuna mukallafa ay baligha aqilah. Orangnya harus mukallaf. Mukallaf itu artinya apa? Mereka yang dibebani hukum-hukum yang 5. Berlaku hukum yang 5. Hukum yang 5 itu mana? Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Atau wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Masing-masing punya definisi. Kalau mereka lakukan satu kewajiban dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Berarti dia mukallaf. Orang yang dibebani. Kenapa? Dia berakal. Nang kada berakal, kada mukallaf. Maka kalau ada orang gila kada sembahyang, jangan dihiri. Ejah nyamannya aja kada sembahyang, kada berdosa. Amun handak juga kada sembahyang, kada berdosa. Gila dahulu. Kan begitu logikanya. Karena dia tidak mukallaf. Anak kecil tidak mukallaf. Tidak berdosa. Tidak sholat dia tidak berdosa. Tidak diajarkan tentang sholat. Yang berdosa orang tuanya. Karena kewajiban orang tua yang mengajarkan kepada anaknya, memberikan didikan secara benar menurut agama, dan menyuruh anak untuk sholat. Muru auladakum bis-sholat wahum abna usab. Perintahkan anakmu untuk sholat di saat dianya usia 7 tahun. Watribuhum pukul. Artinya ada sanksi. Bukan pukul behimat mematikan, tidak ada sanksi. Pada usia ketika dia balik. Kapan? Usia 10 tahun. Ini kewajiban kita, amun tidak ditunaikan, berdosa orang tuanya. Ketika dia sudah mukallaf, dia yang menanggung dosanya. Tapi apakah orang tua tidak berdosa? Berdosa, karena kenapa tidak mendidiknya dan tidak memberikan pemahaman dan pengajaran tentang apa yang menjadi kewajiban saat ketika muda atau kecil. Jadi ada rentetannya. Ayyakuna mukallafan baligha aqilah. Dia mukallaf artinya orang yang dibebani dengan hukum yang 5 dan orang yang balik dan yang berakal. Jadi kalau ada orang kada balik jadi amil, itu tidak dibenarkan. Atau maaf cakap kekurangan orangnya. Orangnya ini kurang, dijadikan amil, itu tidak dibenarkan. Itu yang kedua. Ini yang ketiga, yang paling utama. Al-ilmu bi ahkamiz zakah. Ada ilmu tentang hukum-hukum zakat. Ada kaidah usul begini. Ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah sempurna satu kewajiban illa bihi, kecuali dengannya. Apa? Ilmunya.
maka fahuwa wajib, ilmu itu wajib baginya. Kita sholat tidak sah kalau tidak berwudu. Maka wudu menjadi hukum wajib atas kita ketika akan sholat. Kan begitu. Ma la yutimul wajib, tidak akan sempurna satu kewajiban ini, yaitu sholat, illa bihi, kecuali dengan wudu, dengan kita bersuci. Maka bersuci hukumnya pun menjadi wajib. Kita ingin menunaikan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban satu kali seumur hidup. Pelaksanaan ibadah haji tidak akan sempurna kecuali dengan ilmunya. Maka belajar tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya bagi mereka yang mengerjakannya wajib hukumnya. Dan itu wajibul aini. Kalau sekarang mungkin kita tidak wajib. Karena kita tidak melaksanakan. Tapi ketika kita akan melakukannya, itu menjadi wajibul aini. Bukan wajibul kifai, wajibul aini. Maka saya sering katakan kalau ada orang nang umroh, ada nang haji, dua laki bini umpamanya. Anu jah marah umahnya haja nang belajar, abahnya kada sibuk, tidak bisa. Marah abahnya nang belajar, aku jah sibuk di rumah, selawan kakanakan. Karena sampai di sana umpat abahnya haja, enggak. Pas tapi sah, itu bingung kayaknya. Itu banyak kejadian. Tawaf awalnya bersama-sama, pada tahunya di tengah perjalanan tapi sah. Bingung. Lalu ketika tawaf bercari laki, mana lakikunya. Niatnya bukan lagi tawaf tapi bercarilah laki. Atau kan ada nilai ibadahnya lagi. Nah, disitulah ilmunya wajib. Nah begitu juga ketika kita akan ketika kita amil atau dijadikan sebagai seorang amil, itu wajib hukumnya al-ilmu bi ahkamiz zakah, pengetahuan atau berilmu atau berpengetahuan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Nah ini yang kadang-kadang masih belum maksimal. Banyak amil yang kada paham tentang hukum zakat. Ya kasusnya banyak terjadi. Anu ya janda sana belum dapat, janda sana hafal semuanya janda. Dan begitu banyak itu Pak. Apakah janda masuk asnaf yang 8? Tidak. Janda tidak masuk asnaf yang 8. Boleh dia mendapatkan kalau masuk fakir. Boleh dia mendapatkan kalau dia masuk miskin. Bukan jandanya. Ilatnya bukan jandanya. Yang menjadi ilat berhak dan tidaknya untuk mendapatkan zakat. Nah ini yang kadang-kadang salah. Saya sering dengar itu. Jangan dibahasakan jandanya. Walaupun dia janda, jangan dibahasakan. Karena khawatir untuk anak-anak generasi-generasi kita, penerus kita, kader-kader kita, kalau kita tidak pahamkan, maka ke depan dia cuma paham, oh berarti janda dapat. Nah itu yang dikhawatirkan. Kan kadang-kadang banyak orang-orang tua kita dulu dalam melakukan ibadah untuk menarik perhatian agar termotivasi dalam melakukan, kadang-kadang dengan mengiming-imingi sesuatu. Padahal bukan itu tujuannya. Ada tujuan utamanya, itu hanya sarana saja. Contoh saya masih waktu kita SD lah. Saya masih ingat di bulan Ramadan itu sering diungkapkan malam selikor itu banyak pasang lilin. Jadi benar-benar malam 21 tuh hibak rumah dengan lilin. Itu dulu masa-masa dulu. Soalnya ini kan ada lagi orang bermusim lilin. Dulu kalau bulan Ramadan di pohon-pohon dikasih lilin. Kemudian juga ya di jalan-jalan. Pokoknya diterangi lah. Tapi kalau sudah malam 21 itu tambah penerangannya. Itu kan sebenarnya bukan berarti menerangi dengan lilin, itu simbol saja. Maknanya yang tersirat sebenarnya malam 21 tingkatkan ibadah. Itu maunya orang tua kita. Terangi rumah kita dengan Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Cuman karena kalau kada dipahamakan, cuman pahamnya ya lilin itu tadi. Sama bubur Asyura. 10 Muharram kan bubur Asyura. Itu kan cuman simbol saja. Ada makna yang tersirat di dalam anjuran kita untuk berpuasa. Nanti buka puasanya dengan bubur Asyura bersemangat. Sedikit ini kada. Siang baulah bubur Asyura,
Asar talah baca doa selamat makanan. Bukannya puasa tapi malah makan. Itu kan kelirunya. Itu ada, tapi bukan ibu-ibu di sini tidak. Itu ibu-ibu yang di sana, di luar sana. Memasak di surau. Ada masing-masing bawa geringsing, macam-macam. Bawa berasnya, bawa palunya, bawa keladinya, macam-macam. Memasak zuhur. Siap asar. Ustaz tolong bacakan doa selamat. Kirain cuma baca doa selamat, nanti bawa pulang nih kada bermakanan. Waktu buka puasa belum. Yang dianjurkan bukan bubur asuranya, tapi puasa asuro. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi hikmah dibalik dari apa yang kita lakukan itu tidak terbacakan oleh generasi-generasi sesudah kita. Maka disitulah yang kita khawatirkan. Maka jangan sampai terkesan kalau janda itu masuk dalam kategori asnaf. Sebutkan dia miskin, sebutkan dia ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah al-ilmu bi ahkamiz zakah. Washtaratu aidan ayyakuna aliman bi ahkamiz zakah. In kana mimma yufawwidu ilahi umumul abd li'annahu idza kana jahilan bidzalika lam takun lahu kifayah li amalihi wa kana khata'uhu aktar min sawabih. Sebab kata ulama amun kadada ilmunya maka yang rusak lebih banyak dari yang pandai baiknya. Kalau kadada ilmunya yang salah lebih banyak daripada benarnya. Bahkan apa ungkapan Umar bin Abdul Aziz? A'malul jawarih bila ilm bahqatun lisyayatin. Satu ibadah yang kita lakukan kalau tidak diikut sertakan dengan ilmu tentang ibadah itu, maka hanya jadi ejekan dan tawaan setan. Biar setan marah hanya beribadah. Sembayang marah hanya sembayang, berhimatnya sembayang, tapi kada ada ilmunya. Sembayangnya tidak ada nilainya. Orang sembayang berwudu dulu inya kada. Nah, kayak apa hendak sah? Dijadikan tawaan, ejekan, lulucon oleh para bangsa jin. Naudzubillah. Kenapa ibadah kita tidak ada atau tidak diikut sertakan dengan ilmu. Minimal dengan ilmu tentang hukum-hukum zakat. Baik, sebelum kita lanjutkan. Ada sampai jam berapa? Masih ada? Hah? 8. Nah, baik, kita buka tanya jawab. Umum sifatnya, baik dengan yang kita sampaikan atau di luar dari yang kita sampaikan. Silakan kalau memang ada. Ada ibu-ibu? Tidak ada? Nah, silakan. Silakan Pak. Pak Adidas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Menyebut salah Rupani. Ketika ingin saya tanyakan ini klasik saya pemandangannya ketika proses penyembelihan kurban itu kan biasanya sholat zuhur dengan banyak panitia kurban dadakan pisau masing-masing, tapi yang kami lihat mohon maaf banyak yang tidak sholat. Itu macam mana itu Ustaz? Saya sering memperhatikan masuk satu orang masih di situ. Di macam mana ini hukumnya yang panitia ini? Ini itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau berkaitan dengan hukum kurban, hukumnya sunnah muakkadah. Salat hukumnya wajib. Nah, dari situ kita bisa bandingkan antara hukum wajib dengan sunnah. Mana yang lebih dikedepankan? Mestinya yang wajib, bukan dengan yang sunnah. Jangan sampai sebab gara-gara sunnah menggugurkan yang wajib. Itu keliru. Nah, disinilah saya temukan ada satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama, Al-Akhta' allati tasir baina aidil muslimin. Al-akhta'u allati tasiru baina aidil muslimin. Kesalahan yang terjadi pada umat Islam. Kita kadang tidak memperhatikan yang seperti itu.
menghidupkan perkara sunnah, mengamalkan perkara sunnah, tapi dengan meninggalkan yang wajib. Tahajud, Masya Allah, tabarakallah. Tengah malam sudah bangun sampai menjelang subuh. Guring, subuh jam 8. Nah, ini kan keliru. Tahajudnya sunnah, subuhnya wajib tapi diabaikan. Ada lagi yang parah, menghidupkan yang sunnah, mengamalkan yang sunnah, tapi dengan mengerjakan yang diharamkan oleh Allah. Contoh, seperti apa yang kebanyakan orang lakukan. Mencium hajar aswad sunnah. Ungkapan Sayyidina Umar, lihat. Ya hajar innaka hajar la tadur wa la tanfa. Laula maqabbalaka rasul maqabbalatu. Kata Sayyidina Umar, kau hanya sekedar batu aja. Tidak bisa mendatangkan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan mudarat. Kalau bukan sebab karena Rasul menciummu, aku kada akan menciummu. Artinya mengikut sunnah Rasul. Tapi kenapa ketika ingin mencium hajar aswad yang hukumnya sunnah, dengan cara kita melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Apa bentuknya? Satu, kita sanggup membayar orang yang bukan mahram kita. Laki-laki kadang-kadang berdua, mengendekeng kita, mengawal kita. Di depan satu, di belakang satu, kita di tengahnya. Alasan untuk keamanan. Sesampai kita di depan hajar aswad, ragapnya kita dengan alasan keamanan tadi. Siapa yang meragap kita? Orang yang bukan halal untuk kita, bukan suami kita, orang lain, bukan mahram kita. Sudahlah berbayar, ragap pulang. Nah, berdosa untuk mendapatkan pahala sunnah, tapi dengan mengerjakan berapa orang yang tersakiti karena perbuatan kita. Itu juga tanpa kita pikirkan. Atau dengan yang lain, nikah sunnah. An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Tapi kenapa ketika di acara pernikahan tidak sedikit mungkarat itu ada? Yang punya hajatan mengundang artis ibu kota atau artis-artis yang Masya Allah tabarakallah, sepatunya panjang sampai ke lentuhut, tapi roknya bebayah aja ada. Nah itu tontonan-tontonan yang seperti itu kan haram hukumnya. Maka itu dilaksanakan di ajang pernikahan. Nikah sunnah, tapi maksiat yang kita lakukan. Nah itu keliru. Sama juga kita kembali. Jadi jangan sampai yang wajib terabaikan. Sholat zuhur wajib. Kita tinggalkan. Sholat asar wajib. Kita abaikan. Dengan alasan, oh ini menjaga daging, mengamankan daging. Kan bisa bergantian. Jadi ini pada dasarnya kembali kepada individunya. Karena saya yakin panitia pun tidak melarang, ayo tidak boleh sholat, harus jaga. Tidak ada larangan itu. Jadi kembali kepada individunya, mau apa tidak sembahyang. Yang walaupun begawian umpamanya, masing-masing bawa lading, masing-masing juga menyayat daging. Nah itu tidak tahu masuk kemana itu. Ini ada juga masuk, cap, cincang. Cap, masuk ke sana, lihat, masuk ke dalam. Ini ada juga. Kenapa kada sembahyang? Nah, itu jelas hukumnya jelas tidak dibenarkan. Salat hukumnya wajib. Kurban hukumnya sunnah. Maka musola masjid itu tetap jangan sampai masjid dikotori dengan najis. Usahakan. Jadi bersihkan masjid. Hindarkan jangan sampai masjid kotor. Jangan sampai masjid najis. Sehingga kita susah atau sulit untuk ibadah. Jadi dalam hal ini kalaupun ada yang kada sembahyang zuhurnya, asarnya, tetap dosa baginya dan itu kembali kepada kewajiban individunya. Karena tidak ada panitia melarang untuk sholat ketika dia bekerja. Bahkan pada waktu zuhur itu hampir telah dikatakan selesai. Adapun menjaga bisa saja berganti-gantian. Toh waktu zuhur panjang, kenapa dia tidak sholat? Itu kembali kepada masing-masing individu. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas hukumnya telah tidak dibenarkan dan haram. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir.
la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.